Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nanti dulu nih, jangan dulu melebar kemana-mana. Loh, belum juga dibuka. Ini pembukaan justru. Sebelum banyak orang tahu, sebelum banyak orang mendengar. Akhir-akhir ini postingan Gus Chandra itu sekarang kok Cirebon malah. Kemarin ini di Solo terus. Lah dekat ke Jawa Barat tapi nggak main ke tempatku. Ini ada apa nih di Cirebon Niki? Cerita dulu. Jadi nggak enak ya namanya tokoh Nusantara itu kan. Waduh, aduh. Tokoh Nusantara Ki. Kita udah lama nggak ketemu, jangan cari musuh loh. Oh iya. Oke. Aku ini agak grogi karena kita udah lama nggak syuting. Jangan-jangan karaktermu berubah, jadi lebih manis, enggak ya? Enggak, masih lah manis, masih rebel ya, masih ya. Iya. Nah, kapan tuh? Hari itu tiba-tiba mendapatkan penyematan gelar kewargian Kesultanan Kanoman Cirebon. Amin. Waduh. Menak asli berarti. Barokah Gus, saya ikut bahagia loh. Gitu. Itu gimana ceritanya kok langsung dipanggil apa? Namanya rezeki ya, orang kan kalau cahaya itu kan di tempat gelap kelihatan. Oh, jadi kelihatan mungkin kelap-kelip dari mana itu, Solo. Wah, ya kan? Diundanglah kemudian ke Cirebon menerima gelar yang luar biasa berat ini. Hidup semakin mau menakal jadi nggak enak. Iya. Gusti Pangeran Arya Panembahan Pakunegara. Wih. Jadi saya mendapatkan informasi dari saudara-saudara di Cirebon tidak salah kalau begitu. Oke. Informasinya gimana? Jadi Gus Chandra itu diundang katanya ke Cirebon. Loh, saya bilang ini ngapain? Di sana di Cirebon butuh supplier sarung katanya. Oh, alhamdulillah saya bilang dapat order gitu ya. Kita doakan pokoknya. Aduh. Iya. Ini namanya orang ya, berdagang itu kan semua kesempatan digunakan ya. Aduh. Iyalah Gus. Pokoknya aku ikut bahagia lah. Iya, yang belum tapi dari Sumedang, Banten, beliau-beliau apa nggak butuh sarung? Enggak lah, itu kan mungkin mereka sedang ada urusan dulu yang lain. Mereka kan lagi bersih-bersih di keratonnya atau apa gitu, apalagi suro gini kan. Iya, gitu. memasuki suro, memasuki agenda-agenda yang ada dalam kalender lah ya. Semakin susah perhatian saya harus ke Surakarta, harus ke Kanoman. Di Kanoman juga sibuk sama kan? Iyalah, 1 Muharram apalagi kan? Suro. Itu kan bulan yang sangat sakral. Sakral ya? Saklar. Saklar. Itu pusaka-pusaka dikeluarkan dari persembunyian, dari penyimpanan untuk dijamas, dijamus, dirawat, diruat, diramut, dirumat dengan sebaik-baiknya. Loh, sedikit modern Gus. Kan itu benda-benda tradisi. Benda-benda tradisi itu mengalami transformasi agar bisa diakselerasi di zaman kekinian. Jadi bahasanya jangan jamas, ruat, rumat, bukan dong. Dry cleaning. Laundry. Aduh. Nggak takut kualat kamu. Tiap pusaka tuh ada penunggunya. Gimana rasanya kalau di laundry coba? Pasti kan maksudnya dibersihkan dengan bahasa kekinian. Iya. Gitu. Kalau pusaka khas Cirebon apa, Pe? Kain batiknya banyak. Batik yang sifatnya pusaka. Kanoman saya pikir itu juga kan ada kujang. Kerisnya banyak, Oke. Ada tombak di sana, ada cundrik, banyak sekali lah. Bisa dibantu untuk dikirim ke Solo? Loh, kan situ sebagai keluarga besarnya. Biasanya kan situ agak melipir gitu. Solo. Itu harus melalui transfer ilmu. Oh iya, oke. Gampang lah transfer ilmu lah. Orang pinter kayak aku kan cepet banget transfer ilmu. Iya, tinggal ditransfer dulu baru nanti dapat ilmunya. Wah, materialistis gak berubah kamu udah tahun baru Muharram. Aduh. Hijriahnya udah ganti angka tahun ini. Lo Sufi kapitalis iki. Beda. Loh, tapi sebenarnya kebudayaan memuliakan pusaka itu apa memang hanya menjadi kebutuhan orang zaman dulu? Orang-orang sekarang gimana? Barangkali pusakanya berbeda. Kita punya HP. HP ini kan pusaka zaman sekarang untuk telepon.
Dulu telepati, sekarang telepon. Apakah HP juga perlu dijamas, direndam, air kembang, digosok pakai itu, apa perlu HP? Kalau kita lihatnya di Bali yang masih melakukan tumpak landep itu apapun yang terbuat dari bahan besi, sekalipun itu bahan baru, makanya mobil diselamatkan juga, apapun yang asalnya dari mineral bumi atau dari dalam tanah, diantaranya besi gitu kan. Oke. Jadi saya pikir benda-benda baru selama itu materialnya dari dalam bumi, itu juga harus dibersihkan. Logam-logam juga ya berarti ya? Iya, logam apapun. Loh, berarti HP-mu nggak kamu celup aja? Aku itu HP-nya tanpa logam, tapi yang bahaya ini, Ki. Celupin aja, sekepala-kepalanya celupin. Bisa kayak logam. Harus diselamatkan, Gus. Iya. Jenis pusaka semakin varian, ya banyak sekali variasinya. Contohnya kalau teman-teman seniman, kalau pengerawit, benda pusakanya karawitannya mungkin akan dijamas. Betul. Kalau gitaris, basis, drumis, drummer, gitaris, basis, keyboardis, vokalis, drumis, drummer, vokaler, gitaler, basser, keyboarder. Khusus drum itu drummer. Oh. Nih, ada juga yang disamakan dengan pakaian, Gus. Oh ya. Gitaris, basis, keyboardis, gamis. Iya. Itu Bukan nge-game itu ya, iya, gamis itu ya. pemain game itu. Iya. Itu. Itu perlu nggak ya dijamas ya, disucikan gitu ya, alat-alat kerja mereka kan pusaka itu. Ada pemain gitar, bandnya itu Rolling Stone. Itu kan senior sekali ya. Pemain gitarnya itu namanya Keith Richard. Keith Richard ini, kalau saya lihat postingan IG-nya, setiap dia mau manggung itu dia kayak punya altar gitu. Dan gitarnya semua diperlakukan secara apik. Lalu juga ada wangi-wangian di situ. Lalu ada foto seseorang di situ. Pokoknya memang diperlakukan seperti pusaka juga itu. Manjasa juga gitu. Mikrofonnya dikalungi roncean melati. Kadang-kadang sapu penggi juga dia mah ada suka gitu. Man mah biasa. Itu dibutuhkan memang ya sebenarnya ya. Ya itu kan kembali lagi ke tata cara kita. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu kan kebudayaan modern ya. Tapi kok mereka melakukan juga tradisi lamanya yang suka dilakukan oleh para pelaku blues gitu ya, pemain musik blues yang kita kenal dengan Mojo katanya kan. Kalau Robert Johnson itu bluesnya Mississippi atau zaman-zaman itu mereka sangat tradisi dan menghargai benda-benda yang sifatnya spiritual. Jadi sekalipun prakteknya gitar itu cara mencerminkan spiritual, mengekspresikan spiritual dia lewat gitar. Jadi ya tetap ini pusaka bagi mereka gitu. Kalau kita gitaris yang spiritualis banget itu si Dewa Bujana ya. Dewa Bujana juga ya. Kelihatan banget itu, bahkan bahasa tubuhnya udah sangat mistis itu. Ya beliau juga kan orangnya spiritualis lah ya. Siapa lagi contohnya? Ada namanya band Java Jive. Pernah denger aku SD tuh. Java Jive itu teman-teman aku kebetulan pada kenal. Sudah tua berarti kamu? Loh, Gus Chandra waktu Java Jive ada SD? SD aku? Aku enggak SMA, sing bener lah. Jangan terlalu ini. 93 SMP lah. Ya. Kenal sama Java Jive itu. Wah, Fatur, Dani, Capung, terus Nui. Nah, Kang Nui, aku ini lama sama Kang Nui. Kenapa? Kan aku pernah ceritanya nakal, Gus. Saya dipindahkan sama orang tua saya sambil mesantren juga di Ciamis. Karena nakal. Kenal Kang Nui di Ciamis. Saya SMA 1 Ciamis waktu itu. Sama-sama nyantri, mondok. Kalau mondoknya pasti Kang Nui nggak tahu di mana ya. Tapi yang jelas saya berkegiatan musik juga kenal Kang Nui di sana di Ciamis sudah lama. Terus Kang Nui pindah ke Bandung juga saya mah udah kenal duluan sama beliau. Kabarnya gimana beliau sekarang? Ya justru ini kan Bendra udah ngeset nih beliau untuk jadi narsum kita malam ini. Wah, ini top banget, ketemu teman lamamu, ketemu fans. Iya dok, Gus Chandra coba panggil. Oh iya. Nama lengkapnya Nui siapa ya? Nui Java Jive aja udah.
Muhammad Nurwana kalau nggak salah aku pernah baca. Oh iya benar. Ya. Kita panggil Kang Nui Javajaif. Wih, mana? Waalaikumsalam. Salam. Iya, Kang Nui sehat? Sehat. Alhamdulillah. Salam kenal Kang. Matur nuhun, Kang Budi Iya. Darmawan, Mas Chandra. Tadi dengar pesantren. Sebenarnya dulu saya pesantren Tuh. di Kertasari Ciamis. Gus. Kertasari Ciamis. Kiainya Nggak dulu almarhum Kiai Haji Sarifudin kalau nggak salah. Memang ya, wajah orang beriman, berilmu kelihatan ya, sampai sekarang masih memancarkan cahaya surgawi. Tadi kan dibilang cahaya dalam kegelapan. Betul. Kata ibu saya tuh Mod Samad itu dari Muhammad, orang baik. Terus Nurwana itu nur cahaya. Wana itu hutan. Jadi orang baik yang menyinari di kegelapan, di hutan. Itu hutan kan. Rimba, saya rimba. Itu sih filosofi nama saya begitu. Jadi tadi ingat cahaya di kegelapan. Nah, itu. Jadi kalau ditransformasi ke zaman sekarang ini PLN. Justru itu, Kang Nui jadi cahaya bagi teman-temannya ini kan gelap semua setelah Budi datang. Lagi kita ngumpul-ngumpul, kalau udah datang Kang Nui, udah langsung bercahaya semua. Botol-botol langsung digeser ya. Nggak ada lagi. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Ayo Kang Budi, yang diinget dari sosok Kang Nui apa sejak pertama ketemu? Jadi kalau kita mau pergi ke Bandung dari arah timur itu ya, lewat Banjar terus masuk Cijengjing masuk kota Ciamis, kita pasti lewat rumahnya Kang Nui. Itu yang ke satu yang diinget. Yang kedua, beliau ini udahlah basis lah, pemain bass. Tapi Gus, ada yang mengagetkan. Beberapa hari yang lalu ini beliau satu panggung dengan saya, bedanya beliau jadi vokalis. Nah, ini aneh lagi. Sudah bukan basis lagi? Sebenarnya awalnya saya itu nyanyi. Jadi zaman SD saya tuh udah keliling. Kan ada ensemble musik tuh di SD. SD di Ciamis dulu, SD Janggala 5 kalau Kang Budi tahu. Janggala 5, ya. Dulu ada alat musik, terus semua ada yang bisa main gitar, ada yang main perkusi gitu. Saya kebagian nyanyi. Dan itu sampai keliling. Ada ke SD Olpado, ke SD Bebedilan, saya sebagai penyanyi. Nah, itu kita kelas 4 SD. Saya sekaligus melawak juga. Melawak? Waduh. Melawak. Jadi dulu saya itu dibilang sama teman-teman Bagio, Iwan Bagio. Jadi panggilan kecilku Iwan, karena muka saya mirip Bagio almarhum dulu pelawak. Oh iya. Favorit itu. Saya juga bikin naskah drama lagi kecil. Terus saya main bola. Ya pokoknya saya aktif, tapi saya termasuk ambivert, introvert, tapi ekstrovert gitu. Jadi ketika saya pengen melakukan satu kegiatan di luar, saya kan mengajak teman-teman. Misalnya saya pengen main bola, saya ajak teman-teman yang nggak mau sampai jadi main bola. Dan saya bikin klub bola dulu lagi SD SMP saya bikin klub bola sendiri lah sama teman-teman gitu. Tapi kalau saya lagi di rumah, lagi saya pengen mengisi energi saya dengan berpikir, dengan melakukan ide pengen apa gitu, saya ngelukis. Biasa saya ngegambar. Ada teman ngajak main bola, bilangin sayanya lagi asik, nggak mau diganggu gitu. Sejak kapan jadi dukun? Itu kok keluar asap terus ya? Itu rokok itu gua. Loh, itu. Kirain menyan gitu.
Gus, Ya, ini kita beruntung loh malam ini Humor Sufi. iya. Saya baru dengar kalau Kang Nuy ini nama kecilnya tuh Iwan. Iwan Bagio. Ini baru dibuka di Humor Sufi kayaknya. betul. Iwan ya, nggak ada yang tahu loh. Yang tahu teman-teman SD-nya katanya. Ya, teman-teman. Tiba-tiba beliau tadi bilang bahwa beliau ini juga ngelawak. Wah, iya. Bisa diajak ngelawak ini. Ini lagi ngelawak Hati-hati nih. loh, jangan ngelawak loh Gus depan beliau nih. Nah, terus pas lagi SMP perpisahan tuh kan saya keterima di SMA 2 Bandung kan. Saya tuh pengen ngeband. Jadi belum pernah dulu anak SMP perpisahan ada band, ngadain band gitu kan. Saya ketua panitia saat itu. Ya. Saya cari temen yang punya alat band, ada teman SD namanya Baby, Teh Baby. Ya kakak almarhum Kang Ferry Pitaloka. Mungkin Kang Budi Dalton. Oh, tahu saya. Yang Tahu. almarhum ya. Saya ke Kang Ferry datang. Kang Ferry pinjem alat-alat band dong. Buat apa? Nah, saya mau bikin band nih di SMP perpisahan. Ya udah sok aja ambil. Baik banget loh. Iya. Terus saya main band dan saya main gitar sama nyanyi. Oke. Dan saat itu saya emang nyanyi. Terus saya ingat yang perpisahan itu Teh Tri Utami. Saya itu band pembuka mereka kelas 1 dan saya nyanyi saat itu. Lagu Duran-Duran juga, lagu Save a Prayer. Wih. SMA. Jadi Keren. kelas 2 ada perlombaan vokal grup antar kelas, nggak ada pemain bass. Dan saya jadi main bass belajar kelas 2 itu. Saya diajarin sama Kang Yudi Patria kalau kalian tahu. Oh iya Sama tahu. Kang Erik Raff, guru saya saat itu. Jadi Mbak Ii itu kan teman dekatnya Gus Chandra. Iya, Rupanya Kang Nuy ini pernah jadi band pembukanya Mbak Ii itu Gus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Sahabat juga sama TI gitu. Saya kalau sama TI urusannya beda, urusannya mistik nggak jelas itu. Nah, beda kalau dengan kita. Lah, transformasinya dari Iwan ke Noi gimana ceritanya? Pas kenalan nih dari SMP nanya anak-anak, namanya siapa? Nurwana, Muhammad Nurwana. Nur, katanya gitu kan Nur. Aduh, nama saya tuh Iwan panggilan, tapi bilang Nur. Saya bilang, udahlah nama keren saya Noi gitu. Sampai sekarang saya bilang Noi gitu. Jadi kayak James Bond gitu kan, my name is Bond. Ya, ada efek kelas ya. gitu. Dan tadi mengenai pusaka yang dimandiin itu ya, gitar bass itu kalau misalnya suka dimandiin juga. Saya bukan dimandiin kalau saya. Jadi senarnya kalau udah mulai bunyinya nggak bright lagi, saya kulub tuh, saya rebus. Pas itu bright lagi suaranya. Dilepas senarnya terus direbus. Direbus. Jangan sebelahan sama mie lo ya, nanti ketuker. Ada bekas-bekas daki-daki tangan ini. Iya. Tapi Kang Nui lebih nikmat sebagai gitaris kah, vokalis kah, basis kah, atau cair aja? Saya tuh menikmatin semuanya, Gus. Karena saya itu seorang penikmat proses gitu. Ya mungkin Kang Budi Dalton tahu saya produser, saya sebagai event organizer, saya sebagai INR, saya sebagai ya pokoknya apapun selama saya suka dan saya merasa bisa, saya akan coba gitu. Jadi saya menikmati semuanya. Tapi saya jujur nih, kalau sekarang emang nikmat menjadi seorang vokalis. Ya. Asik aja gitu. Jadi pas kita ngerasain, ngikutin beat, ngikutin irama, masukin notasi, lirik, wah itu ternyata apa ya, buat saya pengalaman berbeda lah dengan bermain bass dengan gitu. Nggak pengen kombinasikan aja kemampuan vokalmu itu dengan kemampuan humormu. Jadi musik-musik komedi gitu, lagu-lagu komedi. Saya emang lucu gitu. Saya nggak lucu amat juga. Kadang soalnya terlalu serius juga sih Gus. Kang Nuy, kan tadi Kang Nuy bilang juga seorang produser. Yang sudah diproduce sama Kang Nuy itu produknya naon hungkul sih apa aja kan, produser tuh biasa di belakang layar. Nah kita pengen tahu apa yang diproduce Kang Nuy. Pertama saya itu nge-produce album ada Indie Fame, band-band yang ada di Fame seperti Wahdah, Tifa, saya rekam gitu kan. Merasa Java Jive lagi turun saat itu setelah album keempatan. Aduh apalagi nih saya harus apa gitu kan. Nah saya coba datang ke Jundi. Saya punya ide. Saya pengen ngerekam band-band Fame, dibikin kompilasi. Terus gimana caranya? Udah nggak apa-apa. Semua modal dari saya bilang. Terus tugas gua apa kata Jundi? Launching album, dijual kasetnya, dibundling ke tiket, saya bilang. Tiket masuk. Dulu bahasanya bukan bundling, saya nggak tahu bahasanya, cuman dia bilang jual dedet. Tiket sama kaset dikaretin ya? Karetnya 2 itu pedas, kalau karetnya 1 itu. Nah itu lucu Gus.
Itu berusahanya ingin kita itu. Nah terus berhasil Kang Nuy waktu itu. Alhamdulillah saat itu tuh dibikin 2 hari dan saya ingat tahun 2000 tuh Kabisat kan. Jadi tanggal 28-nya itu band yang ngepop, tanggal 29-nya itu band yang ngerock. Dibikin 4 karena ada 8 talent, ada 8 grup gitu kan. Dan alhamdulillah saat itu terjual 1.200. 200 kaset saat itu. Berarti yang datang itu yang saya ingat di hari pertama yang datang sekitar 700, hari kedua 500 orang. Dan itu membludak sekali. Ya mungkin bisa ditanya ke Jundi saat itu, keuntungan beliau berapa saat itu. Masih bodoh, belum bisa bisnis saat itu. Saya nggak minta ke Jundi dari F&B-nya gitu kan. Kalau Jundi ada saya tagih loh itu. Terus selanjutnya produce apa lagi? Nah setelah itu sebenarnya secara finansial itu saya cuma bisa balik modal dan saya bayar lagi royalti tuh ke teman-teman band. Kalau nggak salah setiap band saya kasih 250.000. Saya dapat 350, Jundi juga 350.000 gitu kan. Tapi setelah dipotong modal saya dulu modal sekitar 20 juta kalau nggak salah. Nah setelah itu sebenarnya saya nggak untung apa-apa karena jualnya kaset. Tapi demo pada berdatangan. Demo saat itu kan lagi musim-musim baru masuk Sony, Warner, EMI gitu kan baru datang. Nah demo datang ke saya. Termasuk salah satunya adalah Kafein. Saya bikin demo. Saya keliling, ditolak ke berbagai major label, ada labelnya Pak Iwan, lumayan meledak tuh. Nah setelah itu Bu Acin dari Musika manggil saya, Nuy, kan Java Jive udah turun, Kahitna turun, katanya kan itu Kahitna, Java Jive, Bass Jam itu Musika tuh produknya. Coba dong bikinin kompilasi katanya. Terus saya kumpulin tuh demo-demo yang saya punya. Karena kan banyak demo yang masuk setelah saya bikin Indie Fame. Terus digodok 10 lagu. Tapi Nuy, kayaknya ini oke nih katanya, kita rilis. Ternyata pas mau rilis, satu band keluar, diambil sama label lain karena untuk masuk kompilasi yang kedua setelah kompilasi dari label lain, yang pertamanya meledak gitu kan. Nah, pas lagi kebingungan, saya nyari satu lagi, Kafein lagi manggung tuh, dulu di Cafe Sapu Lidi kalau Bung Mas. Ada band pembuka, pas nyanyi bawain lagu orang sih, bawain lagu kayak Vertical Horizon, bawain lagu Superman, keren banget vokalisnya. T-shirt warna putih, pakai celana jeans biru, pakai sepatu kets putih. Terus saya tanya, nama bandnya apa? Peter Pan. Katanya, oh iya, minta demonya dong. Budi. Dikasih ada 3 lagu. Saya rekam, saya ambil yang Mimpi yang Sempurna. Bu Acin suka, udah Nuy, bikin video klip di Bandung katanya, Mimpi yang Sempurna. Oke, yang bikin Kang Erik. Dan ternyata akhirnya lagu tersebut meledak. Setelah itu ya udah bikin album. Berarti yang menemukan Peter Pan Kang Nuy? Alhamdulillah ya. Itu Gus, orang-orang jarang tahu tuh. Iya. Itu pentingnya dunia kreatif, B. Melahirkan tokoh-tokoh berikutnya, pembaharu. Lah ente udah jadi budayawan udah lama sekali nggak melahirkan siapa-siapa. Pernah ngorbitkan siapa coba kamu? Yang melahirkan tuh istri saya. Oh iya. Kalau Gus Chandra mau saya orbitkan, nanti saya orbitkan dengan planet-planet lain ya. Saya kirim keluar. Tolong dikasih tahu Kang Nuy, saya itu juga vokalis loh. Loh ya. Kidung Sufi loh, cuman bedanya saya nggak pati bisa nyanyi, suaranya kemana-mana. Nah, Kang Nuy juga belum tahu kalau Gus Chandra itu sebetulnya punya rekaman dengan bandnya. Nah itu masih nggak Gus itu? Oh kalau ketemu Kang Nuy pokoknya langsung jadi masih gitu aja udah. Ada peluang soalnya ini. Iya, jadi Gus Chandra kan bandnya nih lagi vakum. Nah itu bisa diangkat sama Kang Nuy. Tapi basisnya harus diganti itu nggak jelas basisnya. Si Bendra itu ya. Oh Bendra, wah itu mah harus diganti tuh. Bener. Aduh jangan dong. Sekarang dukun dia soalnya. Oh iya. Nah. Tapi berarti Kang Nuy juga pernah bikin lagu-lagu religi, album religi. Java Jive ya, pernah. Java Jive, oke. Java Jive ada judul lagunya Maha Penyayang, itu lagunya Capung. Terus Dani juga sempat bikin lagu religi judulnya Insan Kamil. Java Jive kalau butuh-butuh lagu religi kontak loh, nanti saya bikinkan. Oh, boleh. Wah, peluang lagi, Be. Peluang. Kasih dulu bukunya, Gus. Saya nggak terlalu mikirkan ini royalti, enggak. Honor lu enggak, saya kan orangnya ikhlas. Jadi apa yang dipikirkan? Saya sumbangkan lah ke anak istri saya sumbangkan. Ya pada baik. Nanti pokoknya Gus kalau misalnya kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, boleh juga tuh lagu-lagunya.
Oh, siap, Kita siap. berkolaborasi kan di era sekarang ini kan. Nanti Kang Budi kita kasih space lah untuk ngerekes. Bukan. Ganggu gimana lo? Tidak ada bisa laku albumnya tanpa doa dari itulah. Saya turut mendoakan aja. Ya. Itu loh. Nah, berkaitan sekarang IO ya, Kang Noy. Pernah ngerjain apa aja nih? Sebenarnya saya dulu sempat kerja nih di sebuah perusahaan Trans Event. Jadi dari grupnya Transcorp, anaknya Pak Cete, Putri minta saya untuk megang dia gitu. Kan bukan muhrimnya. Iya, aku mau nanya tadi tuh. Bukan muhrim, tapi kan nggak apa-apa, nggak ada kan banyak orang. Terus dia pernah bikin Bon Jovi datang dulu sama Mbak Dewi Gonta, kebetulan Transcorp ikut juga di situ Trans Event, dan saya involved lah gitu di konsernya Bon Jovi lah. Terus pernah bikin juga di Jakarta Dekade di Jakarta, terus Bandung Dekade di Bandung. Membagi fokus gimana, Kang? Antara dunia yang berbeda-beda walaupun satu frekuensi ya. Pas saya menjadi promotor sebagai IO, saya emang agak sedikit meninggalkan pekerjaan Java Jive. Jadi nggak fokus ke karyanya, tapi cuma doang gitu. Sama sekarang juga saya di sini baru bekerja sama dan bekerja juga di grupnya Atap. Oh, Atap Promotion. Atap bekerja sama dengan saya membuat Atap Music namanya. Bersama Kang Ardi, Kang Gio, dan Ayah Pidi Baik. Teman semua itu? Ya, teman-teman semua juga kan. Iya. Ya. Di samping Java Jive juga besok saya pergi ke Bali manggung di acara Sanur Fest. Apa kabar Java Jive hari ini tuh terjadi apa saja di situ setelah 30-an tahun ya? Tahun ini pas 30 tahun setelah dirilis rekaman. Sebenarnya kalau dari grup Java Jive itu kebetulan saya yang bikin bareng Edwin, udah lebih lah, hampir 36 tahun. Dihitung dari pertama kali rekaman album kita 30 tahun. Nah, kita sudah menghasilkan 8 album, tapi buat saya Java Jive adalah seperti sekolah. Berkat Java Jive saya banyak pengalaman saya bersosialisasi, berhubungan dengan teman-teman di grup, berhubungan dengan pihak ketiga seperti IO, media, fans gitu kan. Dan akhirnya ilmu saya itu diterapkan ke saya sebagai produser. Ya seperti saya menemukan Peter Pan, The Massive, Leto, Gesia juga termasuk. Pengalaman ketika berhasil menemukan band pemula menjadi band besar, apa yang dirasakan dari perubahan karakter teman-teman itu? Apakah ada yang kemudian jadi bosi, susah diatur, dan lain sebagainya? Alhamdulillah sih enggak ya, kebetulan. Kalau saya sih merasa mungkin kalau dari segi waktu mereka sibuk ya itu wajar gitu. Tapi kalau dari segi pertemanan, persahabatan, karena gimana kitanya juga mungkin ya gitu. Di awal juga saya bukan mengajarkan sih, mungkin saya memberi contoh aja. Ya sebagai manusia itu ya nggak ada yang di atas terus gitu kan. Jadi ya harus bahasa Sundanya mah humble lah gitu. Ya. Humble goang. Iya sih, selama ini saya masih suka sapa-sapa nama Ariel, sama Rian, gitu kan, sama Noy. Noy kalau ke Bandung pasti telepon saya. Kita jalan berdua berbincang-bincang. Noy kan tuh orangnya tuh pinter banget gitu kan. Jadi ngobrol apapun juga sama dia mah nyambung gitu. Noy ketemu Noy gimana? Ya sama-sama Gemini sih. Jadi menjadi teman bertumbuh mereka juga ya? Teman bertumbuh dan teman berbagi juga. Jadi dulu saya sempat ngingetin kalau misalnya kalian sukses di awal-awal, investasi yang pertama ada beli alat-alat. Saya bilang jangan dulu beli mobil, beli apa gitu. Dan itu mereka seperti itu, beli alat karena itu adalah modal gitu kan. Itu baru mereka beli rumah gitu kan, beli mobil ya, tabungan. Yang kelihatannya ya seperti itu sih. Yang paling mengesankan ketika megang siapa? Semuanya mengesankan. Tapi yang teringat adalah pas lagi megang Boril, si Ariel itu pas lagi take vokal gitu kan. Dia capung tuh. Jadwal tuh jam 10, dia baru datang jam 10 malam. Jadi saya tuh tunggu sama capung bisa main tenis dulu, nonton dulu gitu kan. Datang jam 10. Jam 10 juga bukan langsung take vokal. Dia harus merokok dulu karena banyak lirik yang masih bolong-bolong gitu kan. Itulah diperlukan kesabaran, dan saya juga bukan yang otoriter memaksakan harus gini terus gini, enggak. Jadi mengerti ini emang seniman mood, tapi gimana caranya supaya tugas kita itu untuk menaikkan mood mereka sehingga target waktu terpenuhi. Pas lagi Jakarta tuh pernah, Kang kayaknya nggak dapat lirik aja, kita ke Jogja yuk katanya. Berangkat ke Jogja, pas nyampe Cengkareng datang 7:30, pesawat terakhir jam 7. Ya udah, kita lari ke stasiun.
ke Gambir ternyata udah habis, nggak ada, kereta terakhir jam 8 ke Jogja. Ya udah, kita nongkrong di hati. Nggak jadi. Absurd banget ya. Karena kita butuh butuh satu hasil karya yang bagus gitu kan. Kita juga ngerti itu bukan kehendaknya dia, karena saya juga sama saya juga kan seniman juga. Saya yang masa kecil saya kalau saya lagi ada asik sesuatu, lagi mood, nggak bisa diganggu gitu kan. Kang Nui kan sudah menangani banyak sekali jenis vokal manusia ya. Sebenarnya yang menjadikan seorang vokalis itu berhasil masuk ke telinga pendengar itu kemerduannya kah atau karakter tertentu ya, gimana? Pertama itu adalah bernyanyi dari hati dulu. Oke. Apapun jenis vokalnya, timbrenya gitu, ataupun agak sedikit fals juga. Tapi kalau misalnya bawaannya dari hati, asik, itu enak aja ke telinga. Cocok aku bedanya, biar aku bisa jadi penyanyi gede kalau di sini, Be. Bisa. Soalnya suaraku kemana-mana, tapi hatiku tetap di sini. Ya. Hati tetap di sini ya, kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Punya pengalaman sama Kang Dodi Katamsi. Oh iya. Terus Mas almarhum Mas siapa tuh? Kok keyboardis? Jackie Chan? Sorry, bukan Jackie Chan. Surya Prayoga namanya. Oh, Yogi. Kok Jackie, Masya Allah. Mas Yogi ya. Kita bikin lagu bertiga. Aku lirik, Dodi notasi, kemudian Mas Yogi yang main keyboard. Nah, aku kebagian backing vokal waktu itu. Berhadapan dengan seorang master besar gini kan deg-degan juga kan ya. Ya. Suaraku yang biasanya nggak jelas, gua pikir harus bagus lah gimana caranya. Aku nyanyi merdu-merdukan, dimarahin sama beliau. Oh. Terus yang aku butuhkan bukan suara merdumu, suaramu jelek nggak apa-apa, yang penting kamu, gitu. Oh, karakter Itu, ya. ya sejak saat itu aku semakin semangat nyanyi nggak jelas, Be. Semakin ke latihan vokal aku, latihan ngolah hati aja terus. Itu sebenarnya teorinya gimana, Kang? Soal bagaimana hadir di tengah masyarakat, di tengah penonton, di tengah pemirsa, sehingga kita berhasil ditemukan oleh mereka, gitu. Oh iya. Kita merem, kita tahu ini Ariel, kita merem, kita tahu ini Arman, kita merem, kita tahu ini Iwan, kan gitu. Kita kan tahu setiap manusia tuh unik kan, punya karakter sendiri, punya gaya khas sendiri yang kita sebagai orang awam bisa merasakan. Misalnya gini, ada yang suaranya mirip Ariel gitu kan banyak dulu Arielan, tapi pas kita dengar ya dengan mata merem, oh ini makanya bukan Ariel deh, gitu kan. Ada perasaan seperti itu kan, gitu kan. Ya karena menurut saya sih setiap individu adalah unik gitu kan. Awal-awal saya baru pede nyanyi itu setahun belakangan ini gitu. Okay. Sebelumnya saya nggak pede nyanyi karena di zaman jive juga kalau misalnya saya coba sambil main bassnya kemana, vokal kemana gitu. Ya. Asli, saya tuh nggak pernah dikasih mic kalau di panggung. Pasti pas saya mau ikutan, pasti di panggung tuh mic tuh cuma ada 3, buat Dani, buat Fatur, buat Capung. Dulu pernah dikasih mic 4, saya nyanyi, bassnya yang fals, gitu kan. Jadi, salah mencet gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak dikasih mic lagi. Dari situ saya simpen bass, saya nyanyi deh, gitu. Iya. Tertarik nggak kolaborasi dengan musik tradisi, dengan mungkin vokalis tradisi sinden gitu? Saya agak lupa acara ini, Java Jive gitu. Sempat dikolaborasiin di satu panggung gitu dengan musik gamelan Sunda sih. Sayangnya nggak direkam aja. Maksudnya bukan untuk direkam, tapi untuk live aja. Iya.
Tapi Kang Noi, orang sudah tahu lah dengan lagu-lagu Java Jive. Sebetulnya yang memperkuat karakter di lirik itu penulisnya siapa lagu-lagu Java Jive, Kang? Java Jive itu semua nulis lagu ya. Wah, hebat. Lagu hebat. Kau Yang Terindah itu lagunya Capung. Jadi lagu Kau Yang Terindah itu sebenarnya cuma Kau Yang Terindah setiap saat, setiap waktu, cuman itu aja. Nggak ada bagian nah itu tadinya nggak ada. Bridge itu ya. Tadinya nggak ada bridge. Jadi cuman lagu tuh kok pendek banget ya dan membosankan gitu. Cuman di situ bagian ref, balik lagi first ref gitu. Tiba-tiba Dani nyeletuk. Ini kayaknya gimana nih nadanya? Jreng gitu. Terus Capung saat itu pegang gitar, dia pindah gitu kan ke minor. Ini nih Dani langsung nyari nada, nyari notasi, dan akhirnya di situ justru jadi uniknya. Menurut saya sih kalau nggak ada bagian yang Dani temukan itu lagunya nggak akan tetap bagus. Ada sisi lebihnya lagi ini gitu kan. Nah, itu liriknya Dani bagian itu. Jadi itu sebenarnya kolaborasi Fatur dan Dani sebenarnya. Jadi diberi ruang ya bagi spontanitas tuh ya. Ya karena di seni menurut saya sih perlu spontanitas juga ya. Pernah gini kejadian, lagi manggung. Tony kan pakai sequencer nih, tiba-tiba dia salah pencet key gitu. Pas musik udah jalan gitu kan, kayaknya naik satu nada deh. Jadi Dani pas mau tarik, wah ini tinggi banget ya, udah tinggi kan sebenarnya Dani. Terus gitu pas Dani kebingungan, penonton udah wah asik nih lagu ini gitu kan itu. Tiba-tiba mati lampu dong, jebret. Waduh, pas dinyalain lagi, cepet Tony dipindahin ke gitu kan. Jadi Dani bisa pindah. Nah kadang-kadang kejadian itu ada juga tuh kejadian. Save by the Bell itu ya, ditolong sama mati lampu ya. Bell itu kan. Kecelakaan di atas panggung lainnya apa? Contohnya? Jatuh, kepleset itu mah kejadian semua. Dani pernah, Fatur pernah, saya pernah gitu kan. Tuh. Cuman yang paling lucu dan teringat terus di saya di Jogja. Tahu dulu Java Jive itu yang dikejar itu Fatur, Dani, Capung, tiga itu tuh, Tony kadang-kadang berempat. Saya sama Edwin itu nggak begitu diperhatikan sama fans tuh dulu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin kurang ganteng aja. Ya asli. Nah jumpa fans di mall di Jogja, ricu lah gitu kan. Diamankan nih yang berempat sama panitia sama LO. Wah, gitu. Saya sama Edwin cuma dijaga sama satu LO dan santai gitu kan. Wah, ini dikejar dan diamankan ke mobil. Nah, pas tiba-tiba gitu yang sisanya fans nih ngelihat saya sama Edwin. Itu Noi sama Edwin kan. Kejar mereka tuh. Ya sok aksi ya. So kita pengen dikejar-kejar, kita lari tuh di dalam mall tuh gitu kan. LO-nya juga ngelindungin gitu kan. Tiba-tiba pas lagi lari gitu ada satpam bapak-bapak berkumis kayak gitu kan. Tapi kemana kamu gitu kan, nahan saya. Terus habis gitu saya di ini kaleng bahasa Sundanya tuh. Di gitu kan. Terus saya Pak santai aja, saya bilang gitu kan, santai aja. Tiba-tiba apa kamu Pak? Saya ditempeleng. Waduh, serius Kang Noi? Serius, ditempeleng satpam yang saya lagi jumpa fan. Sampai kacamata saya gini, saya kan pakai kacamata minus tak gitu kan. Saya begini, saya nggak marah, cuma saya pikir kenapa saya bilang, saya disangka copet, saya bilang. Jadi saya itu bukan. Saya ketawa. Cuman yang panik Edwin sama si LO kan langsung ini artis. Langsung si bapaknya, artis. Sini saya amankan dikawal. Aduh. Satpamnya nggak kehilangan dompet. Satpamnya pasti kembali, dompetnya nggak ada ya. Tapi seru gitu kan, seru ya. Saya nikmatin aja. Kalau teman-teman vokalis kan kadang lupa lirik ya, itu juga dialami Fatur sama Dani. Sering. Pernah Dani gitu. Emang lagu orang sih ya. Jadi saya ingat main di Fire di klub di Jakarta gitu kan. Nah gitu kan. Itu saya harusnya cuman berapa bar ya? 8 bar mungkin ya harusnya Dani. Tapi dia lupa lirik. Jadi dia sambil goyang-goyang ke aku gini. Noi, mimitina naon? Lirik apa? Nggak tahu kan. Terus dia tarik kayak gitu. Liriknya apa? Nggak tahu kan. Sampai itu hampir berapa menit lah, hampir 2 menit gitu keliling-keliling. Akhirnya si Tony ngasih tahu gitu. Come as you are gitu ya. Jadi sering sih. Itu lagu orang, lagu sendiri juga kadang suka lupa. Ya. Mungkin kalau sekarang faktor usia lah ya. Iya.
Jadi tidak seindah yang orang kira ya ketika di atas panggung tuh jadi hero gitu ya. Banyak kejadian lucu sebenarnya. Kalau udah di panggung itu, tapi apapun harus terjadi gitu. Kalau udah di panggung itu gitu kan. Konsekuensi Java Jive sebagai band panggung sampai saat ini yang masih lah kita lihat kan di mana-mana itu melakukan latihan nggak, Kang Noy? Masih ya? Tapi latihannya cuma bukan kita rubah aransemen yang gimana. Iya. Mungkin kita juga udah ya maksudnya kalau ada benar-benar spesial event gitu kan, kita latihan cuma buat ngingetin aja. Soalnya kadang gini, kita pas di panggung nggak latihan nih, kita udah nggak main misalnya tuh seminggu atau 2 minggu aja. Misalnya bawain lagu A gitu, tapi pas lagi di lagu A tuh kita mau ke lagu B kan, tapi lagu B itu kita agak lupa lagi di bagian itu. Kita mikir berantakan itu, di lagu aja udah berantakan karena konsentrasi kita pecah gitu. Jadi sebenarnya latihan cuma buat ngingetin aja, buat PD juga gitu. Oh kita latihan nih PD, itu aja sih. Tapi Java Jive ini masih konsisten nih. Keren. Salut deh. Tapi terus terang kalau JR kita emang kadang-kadang kru aja gitu kan kalau Ya, tapi ada kan, ada JR-nya gitu, krunya ya. Ada krunya JR karena minimal kalau kru itu harus ngecek line. Ya. Karena tiba-tiba ada masalah itu mah harus gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya sempet kita ikut, tapi kadang-kadang kebanyakan enggak karena si kru juga udah tahu lah flow-nya gitu kan, udah tahu kemauan kita gitu kan. Dan kadang-kadang kalau monitor itu sambil jalan sih 1-2 lagu biasanya kita udah untuk monitor sih biasanya udah ketemu gitu. Justru pengaman yang penting ketika di puncak karir, puncak kejayaan sudah nggak sempat lagi latihan itu terus gimana caranya? Tetap mengatasi PD di panggung di antara jadwal yang padat dan mungkin sangat capek dan lain sebagainya. Ya paling kita sempetin pas lagi di hotel. Kita biasanya kan bawa gitar akustik untuk ingat, sama kita dengerin juga lagu. Kira lagu apa gitu kan. Itu kalau pas lagi jadwal yang padat. Tapi kalau jadwal yang padat berarti kan banyak main, kita nggak perlu latihan. Karena latihan main yang kemarin itu dianggap latihan. Langsung di panggung. Kalau kita lama nggak main nih. Justru kalau nggak lama nggak main, takut lupa. Takut lupa. Kalau sering main justru, kemarin bawain lagu ini biasanya repertoar kita kan nggak banyak berubah gitu. Kecuali kalau ada lagu baru ya kita latih. Tapi ayah bosen deh Kang. Saya dengar cerita nih dari seorang penonton nanya waktu nonton Rolling Stone, kamu berapa kali nonton Rolling Stone waktu di Singapura? Oh saya ini pertama kali karena saya dari Indonesia. Saya dari tahun 79 nonton Rolling Stone katanya. Dan dia selalu membawakan Honky Tonk Woman dan lain-lain. Itu nggak bosan gitu. Sok bayangin dari tahun 79 loh Gus. Nah pernah nggak muncul kebosanan? Anjir teh lagu ini lagi gitu. Pernah sih Kang. Iya. Pernah ngerasa ya itu terutama pas kita di saat pas lagi banyak job gitu itu kadang-kadang suka timbul bosen lah main wae itu ya tolak job gitu. Kenapa nggak diserahin ke kita aja gitu? Tapi ada saatnya kita nggak dapat job nih, kita cari job, jadi sampai seperti meminta-minta gitu. Ya maksudnya mencari job, minta-minta ke IO, teman-teman promotor gitu kan. Jadi menurut saya sih sebenarnya apapun yang kita dapat ya kita syukurin aja. Gitu. Jadi nah ini mungkin saya sharing aja gitu ya, semua harus disyukurin sebenarnya. Titik jenuh itu manusiawi sekali ya. Iya. Nah ketika mengalami titik jenuh ada celah spiritual di situ masuk, seringkali Kang Nui memerlukan ruang privat tertentu untuk mendekati Tuhan atau gimana? Sering sekali. Jadi saya tuh energi saya ya itu seperti balik lagi ke ambivert tadi. Mencari ide, mencari apa gitu, saya butuh sendirian gitu. Saya untuk menjadi produser juga dulu akhirnya menemukan Peter Pan itu hasil saya sendirian. Ya mungkin kalau Nabi Muhammad itu di Gua Hiro gitu kan. Khalwat. Saya bikin apa nih gitu. Itu ternyata perlu waktu yang lama. Seringnya gitu. Ini gitu. Tapi untuk menemukan seringnya itu sampai berminggu-minggu gitu. Setelah seringnya itu dapat, saya keluar. Saya ekstrovert gitu kan, saya ketemu grup-grup musik, ketemu ya Jundi gitu kan. Tapi ketika saya bekerjakan proyek itu selesai dan saya capek, saya harus balik lagi mengisi energi dengan sendirian lagi, dengan merenung lagi, saya istirahat lagi gitu. Itu lebih seringnya di rumah atau menyepi karantina di mana atau pergi ke orang yang nggak bisa nemuin? Di rumah. Saya nggak begitu suka tempat yang kayak nomaden gitu. Saya kalaupun misalnya nggak di rumah ya di suatu tempat yang misalnya saya kos atau saya sewa villa atau apa yang saya butuh sendirian gitu. Tapi nyaman ya. Harus nyaman.
Saya juga kadang kalau lagi mau makan ada yang berantakan, saya harus rapiin dulu gitu semua. Ada saat-saat tertentu yang Kang Nui tidak boleh diganggu sama sekali, itu ketika apa? Ketika saya memikirkan ide rencana sesuatu, kadang ya mantan istri saya atau anak-anak juga kadang kalau saya lagi itu ya saya nggak mau diganggu gitu seperti itu. Pernah nggak waktu tour tiba-tiba Kang Nui berubah menjadi pendiam, tertutup, memisahkan diri dari teman-teman? Ada kondisi tertentu, X-file apa yang datang gitu, kemudian aku nggak mau diganggu dulu gitu? Dulu sering pertama, dulu sering. Itu karena ketika saya udah mulai lelah mungkin saya capek secara berkomunikasi, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan komunikasi yang kurang begitu bagus, yang tidak harmonis gitu kan. Dulu tuh inget zaman Miko tuh almarhum, iya. Zaman Java Jive awal lah sebelum rekaman gitu. Saya pernah ngalamin gitu karena capek gitu sampai udah Mik, jangan ganggu dulu, saya bilang saya butuh istirahat. Oh, Miko ngerti dulu. Oh iya. Ya keluar dulu. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Tapi kalau sekarang saya mungkin karena seiring usia saya lebih tenang aja, makanya lebih udahlah jangan terlalu ribet lah hal-hal gitu. Jadi lebih begitu. Sekarang lebih nggak terlalu banyak menganggap hal-hal yang ribet jadi satu masalah gitu. Jadi lepasin aja lah, diikhlasin aja, dilepasin, disyukurin gitu aja gitu sekarang. Masih dengan turnya, ketika sudah capek di atas panggung, sering nggak di jam-jam bebas gitu keluar bareng-bareng? Yuk kita going kemana lah, we go kemana lah? Ya. Jadi Java Jive itu kemarin punya kafe, namanya kafe itu You Go I Go. You Go I Go itu dari prinsip kita zaman dulu, dari zaman kita lagi konser. Jadi pas abis manggung tuh jalan yuk, ya You Go I Go. Aku pergi, semua pergi gitu. Itu jadi nama brand kafe sekarang ya? Ya, brand kafe Java Jive. Tapi sekarang udah karena pandemi kita tutup gitu kan. Iya. Tapi itu kafe You Go I Go itu dari situ, dari setiap kita di luar kota, you go, I go. Ya, akhirnya jargon kita tuh dan dijadiin brand kafe kita dulu, You Go I Go. Jadi prinsip persaudaraannya ya? Java Jive itu belum pernah ganti personil sampai sekarang. Iya. Sampai udah 30 tahun ya kalau dihitung. Meskipun sekarang Fatur lagi cuti, kita memberi ruang, Fatur lagi butuh sendiri. Ya silakan Tur, nggak main dulu sama kita. Boleh pakai lagu Java Jive, anak-anak yang lain boleh. Tur boleh, kita Java Jive bawain lagu Fatur, Gerangan Cinta boleh. Sampai seperti itu gitu. Keluarga banget itu ya berarti. Jadi sudah tidak hanya bermain musik, tapi mengakselerasi kehidupan lewat medianya musik gitu kan. Tapi di mana-mana udah segala hal sampai ke usaha segala. Ya, ada pertanyaan lagi apa? Saya ingin tahu Kang Nui, sefanatik atau seidola apa stylenya beliau ini? Duran-duran banget kalau buat saya ini. Simon Limon bisa nih teh kalau buat saya ya. Ini balik ke zaman SMP. Jadi awal-awal saya SD gitu kan, paman saya, bapak saya tuh dengerin musik itu kalau yang baratnya itu dengerin di Purple, Beatles, rock yang itu kan. Dan saya dengerin dan suka. Gitu, terutama saya lebih suka Rolling Stone dibanding The Beatles gitu. Saya lebih suka Purple gitu kan. Nah pas zaman SMP saya kan langganan High tuh, majalah High.
pas lagi buka majalah Hai, ada di sisipannya itu ada poster namanya Duran Duran. Wah, saya cari toko kaset tuh. Saya dengerin lagu pertama tuh Union of the Snake gitu. Baru denger aja itu suara synth sebenarnya yang bikin saya seperti ke alam lain itu. Biasanya Synthesizer ya. Gitar atau misalnya keyboard. Si Purple kan mungkin si John Lord itu mainin organ kan, bunyi gitu kan. Pas saya dengerin Duran itu yang synth ya lagu Union of the Snake gitu. Cing 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 gitu. Oh ini musik yang gua cari dan gua banget. Udah dari situ setiap yang berbau Duran-Duran saya beli. Koleksi Duran-Duran saya kaset tuh dulu sampai 30 mungkin. Iya. Saya poster itu di kamar itu semua Duran-Duran. Lagi zaman SMP itu kelas 3, saya tuh suka ngobrol sama diri sendiri gitu. Saya pengen menjadi musisi terkenal sedunia seperti Duran-Duran, Saya ingin diri sendiri gitu kan. Tapi si diri sendiri juga jawab, jangan Duran-Duran mah terlalu dunia, kayaknya nggak mungkin. Udah se-Indonesia aja. Oke, saya rubah mimpi saya jadi pemain band minimal dikenal di Indonesia. Nah, terus satu lagi, saya pengen ngejam bareng Duran-Duran. Oke, saya harus ngejam dengan Duran-Duran kalau misalnya Duran-Duran kapanpun dimanapun gitu kan. SMP 84. Nah, ternyata 10 tahun kemudian saya ngejam bareng Simon Le Bon pas Duran-Duran lagi pertama di Jakarta. Itu teh Duran-Duran manggung di Senayan di JHCC. Kita nonton saya manggung sama Fatur sama Tony berempat. Nah, nonton Duran-Duran, lari-lari Duran-Duran. Karena kita habis bangun dari Solo, dari Cengkareng langsung ke JHCC nonton Duran-Duran, habis nonton Duran-Duran mesti ke Hard Rock karena bangun di Hard Rock jam 11. Jam 10 itu terakhir lihat Simon Le Bon pakai kaos oblong. Tiba-tiba jeng Mas Tiawan Jodi sama istrinya sama Simon Le Bon datang. Waduh, ada Simon Le Bon. Wah, saya happy dan gimana saat itu. Padahal dia mau datang aja dan duduk reserve di meja paling depan. Yoris, suruh ngejam sama kita. Gue bilang. Yoris bilang tuh ke Simon, mau dia. Waduh. Mau dia naik ke panggung. Kalian bisa lagu apa katanya? Dia bisa. Ordinary World kan saat itu lagu lagi baru rilis kan tahun 91. Jadi mereka lagi tour album wedding album. Dan dia setelah manggung kaget. Oh, kalian bisa sebagus ini, kita semirip ini lagu Ordinary World. Pesan moralnya tuh hati-hati kalau berdoa berarti ya. Alhamdulillah, saya tuh percaya proses dan saya tuh selalu berpikir positif, ngomong positif. Misalnya saya menjadi produser juga itu hasil dari album ketiga tahun 97. Ketika ibu mertua saya nanya ke saya, kamu itu mau main band terus kata. Kan main band tuh ada turunnya katanya. Enggak selamanya main band di atas. Saya mau jadi produser, saya bilang. Sekarang saya setelah memanggung sama Java Jive, saya selalu ngobrol. Saya itu orangnya emang senang bersosialisasi gitu. Saya senang berkenalan dengan I.O., dengan promotor yang ngundang. Pas kita ke radio, saya kenalan dengan orang radio. Pas kita lagi press con, saya kenalan. Jadi saya punya database di situ. Dan alhamdulillah ternyata dimulai dengan Indie Fame yang seperti saya ceritakan di awal, dan akhirnya saya menemukan Peter Pan. Itu dari omongan positif saya ke ibu mertua. Saya bilang ya dunia musik itu luas, bisa jadi produser, bisa jadi seperti jadi I.O., bisa jadi manajer band, bisa jadi apapun selama kita masih kreatif, kita kreatif, jangan ada yang ditakutin ya seharusnya. Kita males-malesan, tidak berusaha, tidak bergaul ya. Apakah ada lagu yang sudah disiapkan sedemikian rupa, anggaplah jadi aja atau setengah jadi, yang akhirnya di-drop, nggak jadi dirilis sampai sekarang? Padahal bagus, tapi faktor tertentu, alasan tertentu nggak keluar. Ada sih, tapi itu di album pertama kalau nggak salah. Ada, dan sampai sekarang itu kan zaman dulu tuh direkam di kaset. Nah, ada beberapa lagu yang mungkin karena terlalu, dulu mungkin lagunya terlalu hot ya. Karena kan Java Jive itu identik dengan malam, cinta, dan itu mungkin terlalu 21 tahun ke atas. Itu tidak dikeluarkan. Tapi di kasetnya hilang. Jadi sayang sebenarnya itu. Ada sekitar 5 lagu lah yang hilang itu. Pertanyaan kedua, sekarang menyiapkan lagu apa, Kang Nui? Ini kayaknya Gus ini tahu ya apa yang kita lakukan dan apa yang kita Padahal belum cerita ke siapa-siapa, ini bocoran aja. Fatul itu terakhir manggung sama Java Jive itu November tahun kemarin, tahun 2022. Bulan kemarin datang bawa lagu.
Dan mereka berdua Capung ngolah lagu sampai jadi lagu. Untuk musiknya saya Capung sama anak-anak di Bandung, dan lagu itu sekarang lagi di mixing gitu. Jadi ini untuk persiapan 30 tahun Java Jive. Meskipun 30 tahun. 30 tahun. Dan kita mungkin mudah-mudahan insya Allah kita bisa merilis lagu ini sambil merayakan 30 tahun Java Jive berkarya di industri rekaman. Resepsinya lah ya. Ya, bismillah aja Gus. Iya. Ya mungkin bukan sebuah konser yang gede-gedean. Sebenarnya kita butuh cuman mungkin yang datang teman-teman media, sahabat kita, keluarga kita. Intim gitu ya. Intimate gitu. Karena buat kita itu lebih dalam intimate gitu. Seperti itu. Kang Budi. Iya. Kang Budi kan pernah dengerin Kang Nui nyanyi. Aku belum ya. Itu belakangnya ada gitar juga tuh kayaknya tuh. Boleh kayaknya ya. Bisa juga nih sebelum menutup acara nih. Dikit lah, apalah 3 lagu atau 4 lagu. Refnya aja kasihan dong. Jangan banyak-banyak. Lu kan fals. Kenapa bisa? Yang penting dari hati. Save it till the morning after, no, don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. Save a prayer. Save a prayer, nggak tahu. Ya itu lagu yang saya bawain pas lagi SMA kelas 1. Ya, kita tunggu resepsi 30 tahun Java Jive dan semoga kita menjadi bagian dari sejarah penting musik Nusantara. Mudah-mudahan diundang kita. Oke, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Hatur nuhun, Kang Noi. Nuhun.